Kroning sosial media saiki kejam nggih. Netizen itu, saya yakin netizen yang menghujat dengan buruk, dia itu tidak pernah hadir satu kali pun di tempat-tempat pengajian. Jadi gak ngerti keadaan, akhirnya syukur ae gitu. Aku kan ya tas dihujat neh, diunggah neh krono tau muni enek bakul ojo dodolan sampai kiamat tak tuku 500.000. Padahal secara tidak langsung itu doa dia biar tidak hanya jualan seperti itu, kita dijuragan. Tapi itu kamu potong, kamu pelintir ya bebas, terserah netizen. Netizen kan maha tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di siang hari ini saya masih membahas tentang yang terbaru, isu yang terbaru sampai akhir ini terkait masalah nasab para habib. Beberapa hari yang lalu di Tulungagung dan Banyuwangi menolak kehadiran Habib Syekh untuk tampil di sana, dan gerakan di Tulungagung itu cukup luar biasa. Yang kebetulan saat itu adalah akan dipasangkan dengan Gus Idam, akan tetapi Gus Idam sendiri akhirnya juga mengundurkan diri. Dan beberapa yang lalu juga sama, Gus Idam ketika di Blora itu mau tampil, akan tetapi panggungnya yang ambruk. Rohai sahabat al-Ustaz Sayyidina Syarif al-Qadwi al-Ghaz Abdullah bin al-Wahhad al-Alawi anna Allah yuqadis rahu fil jannah wa na'uru darihu wa yu'iduna alaina bi barakati wa asri wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Ila ruhi Sayyidina ala al-Uraid wa ila ruhi Sayyidina Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa ila ruhi Sayyidina al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa husnul wafuri wa jami sadadina Ali Ba'alawi anna Allah yuqadisu arwahahu bil jannah wa yunawwiru dhara'i'ahu wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Mas Jen, ya Allah Gusti, tragedi guys, panggungnya ambruk ya Allah, Masya Allah. Panggungnya yang ambruk, akhirnya juga batal. Ada satu pernyataan dari Gus Idam yang cukup, ya menurut kami hampir sama dengan Gus Miftah ya. Ya kalau masalah soal es teh, kami tidak pernah membahas soal Gus Idam. Akan tetapi malah justru klarifikasi dari beliau yang seakan-akan bahwa netizen adalah orang yang tolol. Kroning sosial media saiki kejam nggih. Netizen itu, saya yakin netizen yang menghujat dengan buruk, dia itu tidak pernah hadir satu kali pun di tempat-tempat pengajian. Jadi gak ngerti keadaan, akhirnya syukur ae gitu. Aku kan ya tas dihujat neh, diunggah neh krono tau muni enek bakul ojo dodolan sampai kiamat tak tuku 500.000. Padahal secara tidak langsung itu doa dia biar tidak hanya jualan seperti itu, kita dijuragan. Tapi itu kamu potong, kamu pelintir ya bebas, terserah netizen. Netizen kan maha tolol. Padahal mohon maaf, Gus Idam adalah ibaratnya seorang artis. Dia terkenal itu karena penggemarnya. Dia terkenal besar, namanya menjadi besar karena penggemarnya. Ketika ditinggal penggemar, maka dia akan jatuh. Sama bahwa Gus Idam itu besar karena netizen, karena YouTube-nya. Karena YouTube-nya terkenal, karena netizen banyak yang suka kepada beliau dan subscribe-nya, sehingga menjadi namanya besar. Ingat,
Gus Idam jangan sekali-kali seperti halnya kasus Gus Miftah nanti. Gus Idam sepertinya Gus Miftah. Memang akhir-akhir ini bahwa PWI dan LS cukup masif perjuangannya, banyak tampil di mana-mana, di Blora, di Demak, di Tulungagung, kemarin di Indramayu, di Cirebon, di mana-mana cukup banyak. Yang akhirnya gerakan ini seakan-akan bahwa itu membuat ricuh kayak kata Novel Baswedan. Tapi pada dasarnya malah justru kebalikannya. Kami itu hanya mengcounter daripada apa yang dilakukan para Habib. Cuman yang kami heran adalah ketika pemerintah, pemimpin daerah mengundang Habib. Ya tidak salah sih, tapi agak logika. Kami saja di PWI yang berjuang mempertahankan NKRI, yang mempertahankan harga mati negara ini, bukan kami benci, tapi seakan-akan agar waspada. Kalian pemimpin daerah, para PNS yang sudah digaji oleh negara, kok rasa kebangsaan kalian itu seakan-akan di mana? Habib itu bagian dari Belanda. Habib itu bagian dari penjajah. Apakah kalian pemerintah pada hari ini ikut seperti penjajah kepada rakyatnya? Apa bergabung dengan Habib, kalian akan seperti penjajah waktu zaman Belanda? Tolonglah, kalian pengabdi masyarakat, pengabdi negara yang sudah dibayar, digaji, semestinya prihatin. Negara ini akan diobok-obok, negara ini akan diambil alih karena Habib bagian dari penjajah Belanda dan ikut berperan sama Belanda. Semestinya kalian prihatin, bukan malah justru kok seakan-akan tidak mau tahu dan tidak tahu. Apa tidak tahu sejarah kalian pemimpin daerah? Apa kalian tidak tahu sejarah para pegawai-pegawai, para pejabat-pejabat negara ini? Apakah tidak tahu? Apa memang pura-pura tidak tahu? Apa hanya ada kepentingan lain? Kami miris. Perjuangan kami di bawah itu miris sekali. Kenapa kok pemerintah seperti itu? Apakah tidak tahu? Nggak mungkin kalau tidak tahu. Masa pemimpin kok bodoh? Tidak mungkin bodoh. Pinter semua itu. Termasuk PBNU. Ketika para ulama dihina sama Habib, ketika Ansor dihina sama Habib, ketua Ansor dihina sama Habib, sejarah dibelokkan, kemana kalian? Banser dianggap PKI, kemana kalian Banser? Kok diam semua? Peristiwa di Garut, kemana semua? Ribuan Banser gagah-gagah. Tapi pas ketika dihina kalian semua diam. Tapi aneh pas ketika Habib dihina, Habib dimasalahke, kalian berteriak semua di depan. NU macam apa? NU dihina kalian diam, tapi NU ketika dicaci maki juga kalian diam. Tapi ketika Habib dipermasalahkan, kalian malah justru menjadi bentengnya. NU macam apa ini? Mestinya kalian bangkit ikut kami. NU dihina, NU dibelokkan sejarahnya, NU dicaci maki, NU di masalah dianggap PKI dan lain sebagainya. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, kami seakan-akan bukan emosi, tapi kok logikanya di mana kalian? Logikanya di mana kalian? Kami tidak begitu membahas masalah nasabnya, walaupun nasab sudah dibahas oleh Kiai Maduddin. Tes DNA sudah dibahas oleh Dr. Sugeng.
sudah semua. Tapi logika bahwa dia itu adalah pernah menjajah bersama Belanda, mbah-mbahnya dia ikut Belanda, mengkhianati bangsa. Sekarang kalian agung-agungkan, sekarang kalian puja-puja. Ada apa? Ada apa? Mari sadar. Logika saja, nggak usah jauh-jauh secara ilmiah. Logika saja. Dan anehnya para pemimpin daerah seperti kemarin, apa tidak sadar, apa tidak tahu. Kita lagi masalah konflik, masalah seperti itu, malah dia kok seakan-akan menyakiti perasaan daripada orang yang sedang berjuang. Saya rasa itu dari kami. Hari kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.